Hai teman-teman, kali ini kita bakal bahas hal yang lumayan bikin penasaran. Kenapa banyak sekali orang Tionghoa di Indonesia yang suka bisnis dan seringnya sukses? Sadar nggak sih stereotip bahwa orang keturunan Tionghoa itu jagonya dagang sudah beredar luas. Bahkan Ibnu Batutah pernah menyindir, di dunia ini tak ada orang yang lebih kaya daripada orang China. Profesor Henald Kasali juga menambahkan dengan belak-belakan bahwa salah satu rahasia sukses para pengusaha Cina itu karena mereka tidak manja, artinya mentalnya kuat dan siap kerja keras. Buku Rahasia Bisnis Orang Cina oleh An Wan Seng juga menyoroti hal ini. Menurut An, selama ini kita melihat faktanya, sejak dulu orang Cina dikenal sebagai bangsa yang piawai dalam berdagang. Hal ini melahirkan anggapan bahwa mereka punya bakat alami. Tapi menurut dia, berdagang bukanlah soal bakat, melainkan kemampuan yang dapat dipelajari. Artinya, sukses bisnis bukan cuma warisan gen atau keberuntungan. Ini soal prinsip dan kebiasaan yang dipelajari. Jadi, yuk kita bedah bersama faktor-faktor di balik stereotip ini dengan santai, gaya cerita khas YouTube, tapi tetap berdasarkan fakta nyata. 1. Persepsi umum tentang orang Tionghoa dan bisnis di Indonesia. Pernah nggak sih kalian dengar gurauan, teman, kalau mau sukses kaya, nikahin aja anak Tionghoa? Hehehe, itu sih gurauan, tapi memang banyak orang menganggap sejak zaman dulu, orang keturunan Tionghoa di Indonesia identik dengan sukses bisnis. Contohnya, di hampir setiap kota pasti ada wilayah pecinan atau pasar yang dipenuhi toko-toko milik keturunan Tionghoa. Dari situ muncullah persepsi bahwa mereka pintar berdagang. Namun kita juga harus jujur, stereotip ini kadang bikin salah paham. Ya, memang banyak pengusaha sukses keturunan Tionghoa, tapi di pihak lain masih banyak yang hidup biasa-biasa saja. Ada yang menganggap kelebihan itu hanya karena faktor keturunan, padahal ada juga konteks sejarah dan sosial. Misalnya, dulunya di masa kolonial, orang Tionghoa banyak ditempatkan jadi perantara ekonomi antara etnis lain. Posisi ini memberi peluang, tapi juga menimbulkan kecemburuan. Jadi daripada kita hanya fokus ke stereotip, lebih baik kita pahami apa sih sebenarnya yang membuat mereka sukses. 2. Budaya kerja, ketekunan, dan prinsip hidup orang Tionghoa. Pertama-tama bicara soal etos kerja. Orang Tionghoa secara tradisional sangat menekankan kerja keras dan ketekunan. Nilai-nilai Konfusianisme atau Konfusianisme banyak memengaruhi gaya hidup mereka. Dalam budaya Konfusian, tanggung jawab, kehormatan, dan dedikasi itu nomor satu. Ada pepatah Tionghoa yang artinya jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Prinsip seperti itu bikin mereka terbiasa berpikir jangka panjang. Buku An Wan Seng menyebut, kesuksesan bisnis bukan soal bakat alami, tetapi soal kemampuan yang dipelajari. Maksudnya kalau kita tekun belajar soal strategi, psikologi, hingga ilmu dagang siapapun bisa sukses. Misalnya banyak anak-anak Tionghoa yang sejak kecil sudah bantu jualan di toko, ikut hitung-hitung uang, dan dilatih untuk jadi pekerja keras. Kisah seperti Nina Chokro yang membantu bisnis mesin jahit keluarganya adalah contoh nyata. Sejak kecil, ia sudah diajari pentingnya kerja keras dan akhirnya bisa mengambil alih bisnis tersebut. Semua ini bukan kebetulan, tapi hasil budaya dan didikan yang kuat. Jadi jangan heran kalau banyak orang Tionghoa dikenal ulet. Mereka sering punya mindset kalau jalan 1 menit pun bisa jadi pelajaran berharga. Trial and error sudah biasa, yang penting tetap maju dan tidak menyerah. 3. Peran keluarga dan warisan bisnis lintas generasi. Di komunitas Tionghoa, usaha seringkali turun-temurun. Dari kakek, ayah ke anak cucu, semuanya pegang usaha yang sama. Meneruskan bisnis keluarga sudah jadi hal lumrah. Banyak toko yang bertahan puluhan tahun karena prinsip ini. Gimana praktiknya? Ayah buka toko, anak ikut bantu dari kecil. Enggak digaji besar, tapi justru di situ nilai tanggung jawab ditanamkan. Anak-anak diajari manajemen, akuntansi, dan pemasaran sejak dini, bukan dari sekolah bisnis, tapi langsung dari
lapangan. Struktur kekeluargaan seperti ini bikin bisnis jadi fleksibel dan minim konflik. Keputusan bisnis bisa cepat diambil karena semuanya saling percaya. Bahkan dalam banyak kasus, modal bisnis datang dari arisan keluarga atau pinjaman dari saudara. Kalau bisnis mulai goyah, yang pertama bantu ya keluarga. Jadi kekompakan keluarga bukan cuma simbol, tapi juga sistem pertahanan bisnis yang nyata. Ini salah satu alasan kenapa banyak bisnis Tionghoa tetap survive dalam berbagai masa sulit. 4. Mindset finansial, kedisiplinan, dan etos belajar. Orang Tionghoa dikenal pandai mengatur uang. Sejak kecil, mereka diajari hidup hemat dan menabung. Prinsipnya sederhana, hemat dulu, investasikan kemudian. Bukan berarti pelit, tapi mereka sangat menghargai setiap rupiah. Kalau sudah biasa hidup hemat, maka saat ada peluang bisnis, mereka bisa langsung jalan karena sudah punya tabungan. Nggak perlu nunggu pinjaman bank. Mereka juga lebih suka beli aset nyata seperti tanah, emas, atau ruko dibanding pamer kekayaan. Selain itu, pendidikan juga sangat dihargai. Banyak keluarga Tionghoa anggap sekolah itu investasi jangka panjang. Anak-anak diajari bukan cuma pelajaran akademis, tapi juga pelajaran hidup, tanggung jawab, logika bisnis, dan cara mengambil keputusan. Dengan mindset seperti ini, mereka jadi lebih siap menghadapi dunia nyata. Mereka paham bahwa uang bukan tujuan, tapi alat untuk memperbesar nilai dan menciptakan stabilitas. Inilah yang membuat sistem keuangan pribadi mereka sangat disiplin dan efisien. 5. Jaringan komunitas dan pentingnya relasi dalam kesuksesan bisnis. Faktor terakhir yang sering dilupakan adalah jaringan sosial. Dalam budaya Tionghoa, ada istilah guanci, yaitu jaringan relasi berbasis kepercayaan. Prinsip ini membuat mereka saling bantu, saling rekomendasi, dan saling jaga reputasi. Misalnya, saat butuh modal, mereka bisa pinjam dari kenalan atau keluarga tanpa bunga. Kalau butuh supplier atau distributor, tinggal tanya saudara atau teman dalam komunitas. Semua berjalan dengan prinsip saling percaya, saling untung. Paguyuban, arisan, dan komunitas usaha menjadi wadah penting bagi mereka untuk berbagi informasi dan peluang. Bahkan banyak bisnis dimulai hanya karena ngobrol santai di meja makan keluarga atau kedai kopi komunitas. Jadi, kekuatan relasi dan kepercayaan adalah pilar penting. Makanya ketika satu bisnis sukses, biasanya efeknya menyebar ke jaringan relasi di sekitarnya. Dan ini semua dibangun bukan semalam, tapi lewat budaya yang sudah berjalan turun-temurun. Penutup, jadi teman-teman, kalau dirangkum, prestasi bisnis orang Tionghoa di Indonesia itu bukan cuma soal bakat alami. Ada kombinasi budaya kerja keras, dukungan keluarga, pola pikir finansial, semangat belajar, dan jaringan komunitas. Semua ini bisa kita pelajari dan tiru. Apa kamu pernah kenal atau punya teman Tionghoa yang kisah bisnisnya menginspirasi? Atau kamu justru sedang membangun bisnis sendiri? Yuk share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.